Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, otaknya terjun bebas. Ini pola yang tampaknya ada pada termul-termulnya Mukidi itu. Kalau temennya itu menghadapi persoalan hukum, termasuk dalam operasi OTT ini, ya, menangkap hal yang biasa saja, itu pasti tidak mampu. Ya, karena memang sudut penilaian yang dibuatnya itu memang ya kalau temennya itu walaupun salah kayak apa ya harus tetap dibela. Ya, tidak berani mengatakan, "Oh, kamu memang ternyata koruptor." Padahal sebetulnya sudah tahu. Tapi kalau sudah ditunjukkan misalnya, ini 22 kendaraan disita dari OTT Immanuel Ebenezer. Masa termul yang dari Jokowi Mania ini jawabannya beliau tidak bisa nyetir. Loh, ini jawaban apa? Ya, mana ada sih menteri yang nyetir, kan nggak perlu nyetir. Ya, kalau nggak bisa nyetir kemudian tidak punya mobil, akhirnya diledekin, ya kan? Apa namanya? Lah iyo kemaruk mancalontel ae gak becus. Lah opo nglumpuk ke Ducati. Ya. Ini otak gak nyampe atau pura-pura bodoh atau memang blow-on beneran atau sudah otaknya karatan. Jawabannya ini kayak Jaka Sembung gitu. Ya inilah karena otak terlalu digunakan membela siapa yang membela Jokowi dan menyerang siapa yang menyerang Jokowi, ya artinya seperti ini. Jadi dagelan yang bikin orang tuh mual-mual. Ya. Kenapa ada 22 kendaraan disita di rumahnya Immanuel itu? Karena memang di situ korupsi. Immanuel tidak perlu, dia nggak bisa naik mobil atau apa, tetapi karena dia rakus, ya dia korupsi. Jadi ini orang korupsi jadi tidak mengukur dirinya. Wah, saya perlu nggak ya beli Ducati? Perlu nggak ya beli mobil mewah hanya karena dia tidak bisa nyetir? Lah otaknya kan harusnya dipakai. Lo untuk bayar sopir yang keren 6 juta selesai. Dengan uang makan tambah 2 juta. Diperintah siang malam tuh bisa loh. Kok cara berpikirnya begini. Tetapi ini memang situasinya menakutkan, pemirsa. Yang tampaknya menghantui para termul-termul ini. Karena bisa jadi juga mereka mendapatkan uang ya dari orang-orang yang korupsi ini. Ya karena Noel ini kan Jokowi Mania, artinya dia sebuah organisasi yang menghimpun banyak orang. Nah, bagaimana supaya dia bisa menunjukkan pengabdiannya kepada Jokowi ketika dia ditunjuk sebagai wamen dan lain sebagainya, sementara tidak mungkin dia membela terus-terusan di TV-TV untuk menghadapi gempuran dari ijazah palsu, ya buatlah anak buah banyak-banyak gitu. Bayarlah mungkin 1 bulan 10 juta dapat tunjangan ini. Nah, kalau mengikut beberapa orang saja itu kan bisa ratusan juta. Bang, kita perlu bela Jokowi habis-habisan, Bang. Oh ya, silakan aja. Nah, Noel kemudian cari sampingan. Itu dikatakan sendiri sama Noel. Ya, Noel nggak mungkin hidup dengan gaji 11 juta ini. Gimana caranya? Ya nyopet katanya. Nah, nyopetnya pencopet di bis itu beda dengan nyopet menteri atau wakil menteri. Ketika dia mendapatkan satu job atau satu otoritas untuk misalnya persoalan sertifikasi keamanan kerja, ya udah ini yang diselesaikan. Kalau ribuan perusahaan yang ada untuk satu sertifikasi saja bisa membuat perusahaan keluar 10 miliar atau 100 miliar yang gede-gede itu, yang ribuan karyawannya itu, ya bisa dikatakan memang cepat kaya. Nggak kebayang hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, ya orang yang kayaknya miskin ini, makanya dia jadi relawan. Kan relawannya kan zamannya Jokowi dulu itu ya seperti Paiman, seperti ya Noel ini, ya pokoknya suara kenceng. Ya kalau di Pati ini ya Husen, ya
Hussein itu ternyata sekarang sudah tidak lagi menjadi demonstran, tidak menjadi korlap, ya, karena kabar-kabarnya udah menerima 100 sekian juta. Dan setelah itu bawalah dia ke klub malam dan teler dia di sana. Ya, tidak bisa mengendalikan, dia langsung beli motor, pemirsa. Tuh. Jadi memang dasarnya itu rakus, begitu ada peluang ya sudah langsung kebut, ya. Akhirnya sebanyak 22 kendaraan itu disita KPK terkait OTT Immanuel Ebenezer ini. Terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. Motornya motor gede-gede itu. Ya, ya memang rata-rata begitu, pemirsa. Jadi semua orang yang maling korupsi itu eksistensi dirinya itu perlu ditunjukkan. Dan salah satu eksistensi, menunjukkan eksistensi yang sangat wajar dalam dunia mereka adalah dengan cara apa? Menunjukkan harta bendanya. Kalau menunjukkan harta benda langsung disanjung dan banyak orang, wah Pak Noel sekarang sukses jaya. Setelah itu ngasih duit 1 juta, 2 juta. Dan itu adalah hiburan dari jiwa-jiwa yang sakit. Semua maling, koruptor itu jiwanya sakit. Nggak mungkin jiwanya itu sehat, ya. Dan itu akhirnya disebutkan kayak begitu ramenya, ya. Dan kemudian komentarnya dari Termul ini begini, apakah puluhan mobil ini hanya untuk Pak Wamen misalnya, ataukah itu akumulasi dari 10 orang yang kena OTT? Ya, jawabannya memang sebaiknya kita menunggu rilis resmi dari KPK. Itu dikatakan oleh si Andi, ya. Andi Damani apa siapa itu? Ya, di sebuah postingan, ya, tuh pemirsa. Jadi apa ya? Dia katakan begini, sepengetahuan saya, Andi Aswan, maaf, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, jadi ya masuk dalam lingkaran dalamnya Noel. Andi Aswan ini kaget sebanyak itu dikaitkan dengan Noel. Sepengetahuan saya, kata Andi Aswan ini, beliau tidak bisa menyetir mobil sendiri, ya, selalu diantar oleh istri ke mana-mana. Agak kaget bahwasanya banyak mobil yang dikatakan ada puluhan mobil itu, ya. Dan dia berharap tidak ada spekulasi liar sehingga meminta KPK segera sampaikan klarifikasi. Tuh permintaannya, ya. Tetapi ya mungkin apa yang dikatakan oleh Andi Aswan dengan mengatakan dia kemana-mana diantar oleh istri, itu adalah sebelum dia menjadi menteri. Memang dulunya, ya, orang itu paling jadi relawan itu modal mobilnya ya cuma 1. Kalau langsung 3 itu sudah nggak mau dia jadi relawan, sudah happy itu. Tapi kalau beruntung memang seperti itu. Kayak seperti siapa namanya, dosen UE itu kan juga begitu. Nggak kaya kan, dia berjuang sampai dipukuli bonyok-bonyok pakaiannya, dia mau ditelanjangi, dan akhirnya dapat jabatan komisaris. Dan kita tahu semua gajinya komisaris kan. Nah, itu pemirsa. Nah, dia tidak mampu berpikir kalau 22 itu adalah mobilnya si Noel semua. Mana ada orang koruptor lain mobilnya ditaruh di tempatnya Noel. Ya di tempatnya sendirilah, atau di tempatnya anak buahnya malah ditaruh di bosnya. Mau digampret sama Noel apa gimana? Ini otak-otak pada terjungkal semua karena memang otak-otak serakah ya harus membela bosnya yang sudah menjadi koruptor ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.